Anunya. Olimpiade Paris. Diikuti dengan yang lain untuk visitor G. Visitornya baik yang kami hormati Bapak Dewan Sumber Daya Air Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Bambang selaku pembina kampung nasional, dan yang saya banggakan para Gaet dan Sri Kandi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dan berkumpul di Wonosari Gobrin dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum showing area, Garuda Pancasila, aku kamu patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Berikan itu banyak Bapak Ibu. Karena dengan tamu yang sekiannya, maka kami yang ketiban sampun untuk menemani panjenengan semua. Biasanya ada 20 orang. Gitu. Tergantung tamu yang hadir di sini. Kalau misalnya 200 orang ya banyak yang kita keluarkan untuk bagasi. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh showing area, kita akan mengucapkan salam matahari ya Ibu Bapak. Nanti begini, saya bilang tepuk matahari, prok matahari, panas gitu ya, ngaten nggih. Baik, tepuk matahari, panas gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, diawali dari depot Mimeler. Kami awal masuk showing area kita ada depot Mimeler, yang ini adalah depot WS7 yang suplai sayurnya untuk dijual di sini dari kebun kami. Itu namanya Kebun Garuda. Kebun Garuda bekerja sama dengan Mimeler. Ini ikonnya Wonosari Gobrin. Kenapa Meler Bapak Ibu? Pedes. Iya betul Bapak. Ada level-levelnya, Pak. Pedesnya jadi meler. Untung ini masih libur. Kalau tidak libur mungkin bisa mampir-mampir di sini, akan mencicipi hidangannya meler. Bu, penjenengan kan dari berbagai ini, tidak sama satu lingkup, satu kampung ngaten nggih. Di kami ada bengkel tong sampah. Mungkin di tempat Bapak Ibu adakah bengkel tong sampah? Yang ada Belum ada.
bank sampah di mana-mana tetap ada. Tapi untuk bengkel tong sampah mungkin seluruh Indonesia masih ada satuannya. Terkecuali kalau mereka sudah datang di Wonosari mengaplikasikan ini di tempatnya. Kita belok ke sini dulu. Monggo Pak Narto bisa diterangkan kenapa tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini buktinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Kampung Wonosari ini berkat kerukunannya, kerjasamanya untuk membina kampung, maka oleh Badan Pembinaan Pancasila ini telah diresmikan melalui prasasti di sini, yaitu disebut Kampung Wonosari Go Green dengan Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Dengan semangat maka telah diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Haryono MPD. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini semenjak 28 Juli tahun 2020. Demikian untuk diketahui. Terima kasih. Prasasti. Ya, prasasti. Ada beberapa tanaman untuk obat keluarga. Kemudian bisa dilihat di sebelah kanan itu ada daftar tanaman yang di sini. Kemudian yang lainnya tersebar di seluruh wilayah. Belum ditanami Bapak, rencananya mau ditanami nih Pak. Belum ditanami, kita balik dulu. Kita masuk di lorong cinta Bapak Ibu. Ye, cinta penghijauan, cinta gotong royong dan lain-lain Bapak Ibu. Ini ada biopori yang sama seperti yang tadi di sana kita lihat. Ini mungkin sudah dipanen oleh yang punya warga sendiri. Kita lanjut. Udara yang banyak di kanan kiri, yang banyak mengeluarkan oksigen. Jadi alhamdulillah untuk Wonosari pas waktu corona tidak ada yang kena COVID. Contohnya ini ibu ini lansia yang berpanda. Nah, monggo. Ini nah dari kembang. Atau iya boleh barang bekas ya. Iya. Baik, Bapak Ibu kita belok kiri dulu. Taman Pancilorek. Semuanya dari barang bekas yang tidak terpakai dipakai kembali untuk menanam dan lain-lain. Monggo bisa masuk melihatnya. Taman Pancilorek Bapak Ibu sekalian. Sayang duriannya masih kecil. Coba sudah besar bisa kita ambil dipanen bareng. Semuanya dari barang bekas Bapak Ibu yang sudah tidak terpakai. Bapak Ibu kita sudah Bapak Ibu, sayang wejinya nggak ada ya. Gini ini tanahnya siapa ya Bu? Tanahnya warga yang diperbolehkan untuk kita kelola. Pak, sekarang kita panen kompos dari hasil biopori. Masalah. Itu hasil dari daun-daun yang sampah yang telah dimasukkan di sini waktu musim kemarau kemarin. Ini dimanfaatkan untuk pupuk. Ya, sudah cukup. Sekarang kita taruh di celah-celah itu. Jadi kita tambah pupuk ini. Langsung aja. Kita kembali ke rumah prestasi. Monggo silakan langsung naik ke atas.
Pembinaan ideologi Pancasila, ya, pusat latihan bangun kampung berbasis gotong royong. Namanya orang kampung biasa pasti gotong royong. Gotong royong inti Pancasila. Jadi sebenarnya orang kampung nggak perlu diajari Pancasila, mereka sudah menerapkan Berpancasila sendiri ya Pak ya. Sekarang beliau jadi rektor UN. Ya, rektor UN. Junior saya, kader lomba memandikan jenazah. Yang saya jadi RW saya sebelumnya itu dapat ini aja di Balai RW. Setelah saya bangun, ini sekarang sampai internasional Guangzhou, Kapataru, ini dari gubernur, ini dari Menteri Lingkungan Hidup, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kewirausahaan Sosial, Social Entrepreneurship, bangun kampung itu Social Entrepreneurship. Dari TNI, jadi kerjasama dengan Kemenhan. Baik Pak, ini kami ke sini dari Komisi Pengendalian Daya Rusak Air Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Pada sidang pleno yang ke-1 tahun 2024 ada rekomendasi untuk membuat kebijakan sumur resapan. Sehingga pada pagi hari ini kita ke sini karena kita mendapatkan arahan dari Prof. Bisri tentang Glintung ini, kampung konservasi, kampung yang menabung air. Jadi kami ke sini. Pada prinsipnya kami datang ke sini untuk belajar dan pulang untuk meniru. Nah, jadi di sini konsepnya sudah sesuai Pak. Jadi prinsipnya menabung air ini kita merecharge, meningkatkan laju infiltrasi ke dalam tanah sebesar-besarnya dan memperkecil koefisien runoff, memperkecil koefisien pengaliran, sehingga cadangan air yang ada di dalam tanah ini meningkat. Kita mungkin selama ini tahu kalau infiltrasi itu hanya di hulu untuk penanaman pohon. Pada dasarnya di daerah tengah maupun hilir pun juga bisa melakukan konservasi dengan menabung air, bentuknya seperti yang ada di Glintung Go Green ini. Kami di Dewan SDA mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Dari Glintung Go Green ini dapat menjadikan sumber inspirasi kebijakan pengelolaan sumber daya air terkait sumur resapan, sehingga apa yang sudah dilakukan di Glintung Go Green ini dapat direplika di seluruh wilayah di Jawa Timur. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Novita, jadi Komisi Pengendalian Daya Rusak Air Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur ke sini itu dalam rangka untuk melakukan studi komparasi atau studi knowledge ke kampung Go Green ya. Jadi ini kampung yang terkenal dengan 3G, artinya Go Green Glintung ya. Jadi kita ingin melihat bahwa kawasan ini kan kawasan untuk pengendalian banjir ya, jadi pengendalian banjir. Nah, sehingga model-model sumur resapan, biopori yang sudah dibangun di kompleks di perkampungan ini itu bisa menjadi percontohan. Jadi tidak hanya percontohan di tingkat Kota Malang, tapi di tingkat nasional dan juga internasional. Jadi terbukti Kampung Go Green ini dikunjungi rutin oleh mahasiswa-mahasiswa internasional yang belajar bagaimana melakukan pengendalian banjir di wilayah kompleks perkampungan. Jadi ini karena banyak sumur resapan, ada biopori, itu yang menjadi studi knowledge kita melakukan kunjungan ke Kampung Go Green. Kebetulan di Jawa Timur ini mungkin salah satu provinsi satu-satunya di tingkat nasional kita yang sudah memiliki Jakprov ya, kebijakan provinsi tentang pengelolaan sumber daya air. Nah, dari Jakprov ini, karena sesuai dengan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, kita membantu gubernur untuk merumuskan kebijakan. Nah, kebijakan inilah nanti yang akan ditetapkan oleh gubernur, diusulkan oleh Dewan Sumber Daya Air Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan sumber daya air. Jadi saya pikir di Glintung Go Green ini, 3G ini sangat tepat ini bisa dipakai di kawasan-kawasan perkotaan untuk mengendalikan banjir. Jadi konseptual model yang dipakai di Glintung Go Green ini sangat tepat dan bisa diterapkan di wilayah di Indonesia.
seluruh anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebuah kehormatan, dan ini bagi saya peristiwa sejarah. Ada instansi pemerintah yang menangani tentang sumber daya air datang ke inovator water banking, sehingga apa yang saya kerjakan mudah-mudahan bisa lebih punya daya replikasi, khususnya di Jawa Timur, bahkan Indonesia, mudah-mudahan. Karena kapasitas saya hanya mantan ketua RW, saya lulus dari Fakultas Pertanian Brawijaya tahun 81. Pekerjaan utama saya jual keripik tempe Ardani, keripik tempe pertama di Indonesia, ya. Sehingga di Malang ini saya lebih terkenal dengan panggilan Bambang Keripik. Kalau Bambang Irianto kadang-kadang tidak kenal, kalau Bambang Keripik pasti tahu. Memang usaha saya keripik tempe itu saya kerjakan sampai punya anak 3. Yang pertama sekarang jadi dosen di Brawijaya, alumni dari Gen dan Anweb University Belgia. Yang nomor 2 alumni dari Brawijaya, meneruskan usaha saya. Nomor 3 lulusan S2 dari Real Madrid University Sport Management di Spanyol, sekarang menetap di Singapura sebagai manajer area Sport Management area Asia Pasifik. Sehingga saya lebih banyak fokus dengan istri saya membangun kampung. Kenapa? Karena saya tidak punya kekuasaan. Maka kalau saya membangun masyarakat, saya harus punya power. Mau jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan anggota DPRD pun tidak mungkin, karena saya tidak punya uang. Banyak biaya RW habis biaya banyak, saya dilantik hanya dapat stempel RW, dananya nggak ada. Itu kampung kelahiran saya, RW 23, Kelurahan Purwontoro, yang terkenal dengan Bletung Pokri. Sudah ada. Langkah pertama, motivasi. Saya punya keluarga yang bisa merubah wajah kampung adalah warga kampung itu sendiri, bukan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali. Mimpi membangun Indonesia saja sekarang kita nggak bisa mimpi. 12-13 tahun lalu saya bilang pada warga, kalau kita berhasil bangun kampung, kampung kita akan jadi kampung wisata. Dari awal ada. Karena proses revolusi mental harus dimulai dari ketidakberdayaan. Saya pakai falsafah Jawa, atikar, bondo cepat, akal butuh ubet, the power of kepepet, kata teman saya Sis Mariono, anaknya Pak Teguh yang dikenal dengan Mario Teguh Kodenwis. Bang, itu the power of kepepet. Saya bangun itu pakai modal the power of kepepet. Dari Prof. Chandra, ekonomi, konsultasi. Kalau tahapan ini dilewati, barulah semangat gotong royong terbangun. Gerakan menabung air itu adalah perwujudan dari bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Prof. Bisri, penemu injection well, sumur injeksi. Jadi profesor langsung diterapkan di kampungnya. Dicelatu sama warga, ki profesor gendeng lompongan kok digawe sumur. Prof. Bisri cerita saya bilang Prof. Bisri pakai bikin sumur tidak pakai lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, jelaskan dulu masyarakat baru bergerak, paham baru. Ya Pak Bambang yang bisa menerapkan, saya yang menemukan, Pak Bambang yang mereplikasi di berbagai negara. Konsultan saya tetap Prof. Bisri. Gerakan nabung air saya bangun di Kampung Belitung. Warga saya ajak menanam, awalnya nggak mau minta uang. Sementara dana tidak ada, tetap saja nggak bisa bergerak. Kemenangan saya sebagai RW,
saya membuat Perkam nomor 1 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, barang siapa warga RW 23 minta stempel RW, rumahnya tidak ada tanaman, tidak ada biopori, balik. Tahun kedua sebagai RW saya diktator, ada yang mau kawin tidak ada biopori, dilarang kawin. Ada yang melahirkan, ngurus akta kelahiran, rumahnya nggak ada biopori, dilarang lahir. Saya dikatakan RW zolim, saya nggak peduli. Tidak ada biopori, tidak ada tanaman, tidak ada stempel. Kalau nggak mau, pecat saya. Makin cepat, makin baik. Perasaanmu kenaan jadi ketua RW, bayarannya mek 150.000, terimone 3 wulan pisan, dipotong pajak lagi sama Pak Lurah. Menjadi RW tamu saya banyak, entek gula, kopi, akeh, tekor, ganti. Apa hikmahnya? Menjadi pemimpin harus amanah dan strong leader. Kalau tidak, amblas dunia. 2016 yang terpilih Ibu Risma. Bu Risma enak, anggarannya ada. Yang kerja dinas-dinas. Nah saya, ketua RW, modalnya the power of kepepet, tapi daftar Guangzhou Innovation salah satunya ada ketua RW Glintung Go Green, setara dengan wali kota seluruh dunia. Pak Bambang sangat inspiratif bagi kami. Program-programnya Pak Bambang ini biar dapat direplikasi di seluruh Jawa Timur. Dewan SDA Jawa Timur akan menginisiasi membuat surat edaran Gubernur Jawa Timur diberikan kepada seluruh OPD pelayanan publik dan kabupaten kota seluruh Jawa Timur untuk menerapkan konsep zero deutaki dengan menampung air seperti yang dilaksanakan oleh Glintung Go Green.